karena seluruh masyarakat mengawasi, kita juga ikut mengawasi, Bawaslu juga ikut mengawasi di sini. Dan kita ingin pemilu ini benar-benar berjalan aman, damai, sejuk, dan membahagiakan. Pesta demokrasi sudah menghitung hari. Potensi kecurangan pemilu kian muncul ke permukaan. Hal ini terlihat beberapa kali Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu kerap kali berurusan dengan pelanggaran pemilu. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Riau. Di negeri kepulauan ini, tantangan besar penyelenggara pemilu masih tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019. Masalah transportasi, jaringan internet, bahkan money politik masih harus diwaspadai. Belum lagi praktek kecurangan surat suara, oknum-oknum nakal partai politik hingga konsultan politik berani bermain mata dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara, melakukan praktik gampang demi meraup suara yang banyak. Mereka adalah aktor yang sengaja dipesan oleh pemain politik yang sudah terbiasa curang saat musim pemilu digelar. Meskipun yang dilakukannya itu melawan hukum. Bagi oknum yang haus kekuasaan, tindakan ini bukan tidak mungkin terjadi. Penyelenggara pemilu, jika Anda tidak waspada, maka siap-siap potensi kecurangan itu bakal melenggang lolos ke parlemen. Untuk merangkum kabar ini, tim reportase menggali seputar informasi isu kecurangan tersebut. Ya, saya kira pemilu tahun ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Tantangannya banyak hal saya kira ya. Yang pertama, seperti yang didiskusikan tadi terkait dengan potensi money politik yang masih tinggi. Kenapa masih tinggi? Karena kalau kita lihat aktivitas hari ini, tidak banyak aktivitas kampanye yang dilakukan oleh para caleg. Yang kalau kita lihat sebagian besar tidak nampak aktivitas itu. Nah, kita patut mencurigai ada apa dengan tidak banyaknya aktivitas kampanye. Apakah hanya mengandalkan upaya-upaya yang termasuk ranah atau kategori money politik untuk menangkan pemilu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak kalah menarik kalau kita berbicara tentang pemilu ini secara keseluruhan, terkait dengan kontestasi pilpres yang hari ini juga semakin panas, semakin sengit dinamikanya menjelang hari-hari pemilihan ini. Kalau dalam konteks Kepri, saya kira yang harus diberikan catatan adalah terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Kenapa ini menjadi catatan? Karena ada penambahan jumlah pemilih di Kepri ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kalau tidak salah saya lebih dari 200.000 penambahan jumlah pemilihnya. Bismar menyoroti persoalan utama pemilu 2024 ini. Hal yang krusial adalah potensi money politik. Selain itu, rendahnya aktivitas kampanye bukan tidak mungkin ada strategi lain yang dilakukan calon untuk bermain curang. Ditambah lagi,
isu penambahan partisipasi pemilih membludak di tahun ini, menjadi alat untuk curi-curi suara. Para penyelenggara itu, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, jujur, objektif, memang menjadi penyelenggara yang berlaku adil untuk semua peserta pemilu dan juga untuk pemilih. Jangan sampai ada penyelenggara yang bermain, karena itu akan berpotensi terjadinya kecurangan dalam pemilu. Kita, masyarakat, harus membantu tugas-tugas kepemiluan itu. Karena kalau hanya diserahkan kepada penyelenggara, ada keterbatasan jumlah penyelenggara itu. Jadi situlah peran penting berbagai elemen masyarakat untuk bisa ikut serta mensukseskan pemilu ini. Tidak hanya sekedar menggunakan hak pilih, tetapi juga membantu tugas-tugas penyelenggara itu bisa melakukan pengawasan secara partisipasi. Kalau ada pelanggaran, menyampaikan kepada Bawaslu, kemudian mengajak masyarakat di sekitar kita untuk menggunakan hak pilih, kemudian bersama-sama menggaungkan bagaimana menggunakan hak pilih yang baik agar hasil pemilu itu jauh lebih baik, tidak menggunakan hak pilih karena faktor money politik dan seterusnya. Pernyataan tegas Bismar seolah-olah teguran awal kepada penyelenggara pemilu. Teguran agar bertindak adil dan jujur, profesional dalam menjalankan amanah pemungutan suara 14 Februari nanti. Pernyataan tegas Bismar pun tidak menafikan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau. Ia mencatat ada sejumlah catatan penting yang membuat celah potensi kecurangan tersebut bisa saja terjadi. Meskipun saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Demikian, misalnya bahwa kami berharap ketersediaan listrik di hari persiapan pemungutan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai provinsi itu ada supporting listrik, dengan kata lain berharap tidak ada pemadaman. Mengapa? Karena kami juga memerlukan ketersediaan listrik itu dalam proses rekapitulasi, kemudian dalam proses penghitungan suara di TPS yang itu bisa jadi akan berlangsung sampai dengan tanggal 15 pukul 12 siang. Kita berharap teman-teman tentu dalam kondisi sehat dan prima ya. Oleh sebab itu kan kita melakukan screening kesehatan baik pada saat sebelum pendaftaran ataupun sesudah pendaftaran. Kedua juga kami berikan perlindungan BPJS kepada teman-teman KPPS. Nah memang situasi-situasi seperti itu bisa saja terjadi. Namun demikian kita atur, misalnya ada 1 orang dengan 6 orang KPPS itu TPS masih bisa berjalan. Meskipun terdapat catatan, Indrawan mengklaim pihaknya sudah siap menyelenggarakan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Ia mengklaim personel sudah prima. Namun, apakah kondisi lainnya masih baik-baik saja? Ternyata masih ada yang tidak siap 100%, yaitu masalah akses internet. Padahal dalam proses pelaporan hasil rekapitulasi suara, fasilitas internet harus berfungsi normal. Ketua KPU Indrawan mengungkapkan lebih kurang 90 titik tersebar di seluruh daerah Kepulauan Riau tidak memiliki akses jaringan yang baik. Ya, memang KPU RI memerintahkan pada kami untuk mendata titik koordinat TPS yang kemudian memiliki hambatan tidak ada jaringan internet atau kemudian sinyalnya lemah. Dan kami sudah laporkan kepada KPU RI dan KPU RI sudah
berkoordinasi dengan Kominfo untuk mencari solusi terkait dengan situasi ini. Di tingkat provinsi kami juga berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Dinas Kominfo, untuk mencari solusi seperti apa. Nah, kemarin informasi terakhir pasca rapat Forkopimda itu ada pertemuan antara Bakti Kominfo dengan teman-teman dari Dinas Kominfo. Ya tentu harapan kami jaringan atau titik lokasi TPS yang tidak dialiri oleh internet itu bisa difasilitasi setidaknya dalam tanggal 14 dan 15 itu. Pun demikian, seandainya juga ada gangguan terhadap internet itu, maka seluruh proses itu bisa didokumentasikan melalui misalnya time scanner. Nanti jika menemukan pada titik lokasi TPS baru kemudian diinput melalui Sirekap. Bagaimana dengan dengan salinan hasil dari hasil penghitungan suara di TPS itu, kami ada master dokumen yang itu nanti bisa digandakan. Jadi satu master nanti digandakan dan kemudian ditandatangani pasal untuk validasi keabsahan dari data yang diberikan pada baik peserta pemilu, kemudian PTPS maupun untuk kepentingan KPU sendiri, misalnya di TPS, di BPS, di BPK untuk rekap dan untuk KPU kabupaten kota sendiri. Kami sudah berikan semua, seluruh Indonesia atas perintah KPU RI sudah mendata dan sudah menyerahkan data itu kepada KPU RI. Kalau dari Provinsi Kepri sendiri berapa banyak, Mas? Data terakhir yang kita miliki ada 99 TPS yang posisinya itu adalah tidak ada jaringan internet atau istilahnya blank spot sekitar itu. Itu wilayah mana aja tuh, Mas? Apakah Semua 7 kabupaten kota ada di listnya dengan jumlah yang bervariasi ya. Ada Karimun itu ada juga yang banyak seperti begitu kan. Daerah Suki besar misalnya begitu kan. Kemudian di Anambas, daerah Kiapu, Mengkait itu juga ada. Kemudian misalnya di daerah Tambelan, ya kan. Kemudian tingkat pesisir, Mantang dan sebagainya itu juga ada yang blank spotnya itu ada, saya tidak ingat 99 itu semua ada. Begitu juga yang di Batam juga ada. Oh gitu. Pada 1 titik 2 titik TPS di wilayah-wilayah tertentu. Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau lantas disikapi para instansi terkait, yaitu Dinas Kominfo bersama para vendor yang menyediakan akses hingga ke pelosok daerah di Kepulauan Riau. Yang mana untuk menyikapi banyaknya TPS-TPS yang dikatakan lemah sinyal, kami telah melakukan kolaborasi dan melakukan meeting bersama operator GSM dan didukung oleh Balmon, Balai Monitoring, yaitu UPT-nya Kementerian Kominfo yang ada di Batam, yang seyogyanya dia mengatur frekuensi, dan kami juga melibatkan KPU dan Bawaslu untuk mengatasi dari 5.000 TPS yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau, ternyata dapat 99 TPS yang dikatakan lemah WiFi, lemah internet. Pada prinsipnya sudah kita coba berkomunikasi pada pihak operator, khususnya Telkomsel yang ada di Provinsi Kepri. Mereka telah menyelesaikan dari 99 telah selesai 67 titik atau sebanyak 70% terselesaikan dari permasalahan yang ada. Pada prinsipnya sampai hari ini kita coba terus dan mendata dan berkomunikasi khususnya kabupaten kota untuk tetap membantu sehingga 100% nanti tidak ada lagi TPS yang lemah sinyal. Khusus kabupaten kota juga kita libatkan penuh dalam berkolaborasi untuk bersama KPU untuk memberi dukungan penuh
sehingga pada saat pemilu nanti tidak ada lagi keterlambatan mengenai data. Penyelenggara pemilu benar-benar yakin bahwa proses pemungutan suara dilakukan tanpa kecurangan. Bawaslu Kepulauan Riau mengklaim sudah siap memantau dan menjatuhkan sanksi jika potensi kecurangan tersebut terbukti dan mencuat ke publik. Masalah money politik, pihaknya siap mengadili hingga proses pidana hukum. Ketua Bawaslu Zulhadril Putra mengajak petugas pengawas di seluruh jajaran hingga di tingkatan terendah agar bekerja maksimal dan profesional memantau pesta demokrasi berjalan jujur, aman, dan adil. Ya itu itu sudah standar ya, sudah biasanya memang tugas kita mengawasi. Untuk masa tenang ya memang masa yang kurang tenang juga di kita, tapi itu kan masa tenang itu kan masa yang untuk pembersihan alat peraga kampanye oleh oleh calon atau peserta sendiri atau dibantu oleh pihak Pol PP. Dan kami juga akan turun juga nanti membantu pembersihan alat peraga kampanye kecamatan, kelurahan maupun pengawas TPS ya, untuk sebisa mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik, sama dan mencegah adanya politik uang tersebut. Ini kan sebenarnya bukan dari sisi penyelenggara saja yang perlu berpartisipasi. Nah, kita juga menunggu masukan dari laporan dari masyarakat. Karena upaya pencegahan ini kan upaya kita semua. Supaya penyelenggara ini berjalan dengan baik. Kita butuh masukan, partisipasi masyarakat, partisipasi teman-teman media jika ada yang mungkin yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah ada. Itu sih Bang. Dan calon lain yang ikut peran serta dalam pelaksanaan ini supaya mentaati aturan, termasuk juga para relawan, konsultan dan sebagainya. Karena kalau itu sempat juga dilakukan ya kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang untuk menegakkan regulasi yang ada. Itu Bang. Baik Bang. Berarti seluruh lapisan termasuk juga masyarakat Bawaslu mengajak untuk melakukan upaya preventif ya Pak, pencegahan untuk menjaga kondisivitas kepada masyarakat. Yang kedua itu dari peran masyarakat itu sendiri untuk bisa melaporkan, misalkan kita kan kalau untuk jumlah SDM kita kan tidak mencukupi untuk mengawasi 1.500.000 DPT yang ada di Provinsi Kepri dibandingkan dengan petugas Bawaslu. Iya. Nah, makanya perlu peran serta dari masyarakat, terutama peran serta dari pemerintah, supaya pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tidak mengambil momen-momen untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Karena kalau seandainya itu terjadi, kita juga menghimbau sekali lagi supaya itu jangan terjadi. Kalau terjadi kita harus tindak lanjuti itu Bang. Pernyataan yang tegas pun disampaikan langsung Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Pihaknya menyampaikan sebanyak ratusan personel Polri akan disiagakan di seluruh daerah. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sama-sama menciptakan pemilu yang damai, aman, hingga proses pesta demokrasi ini selesai. Rekan-rekan sekalian, ada 911 personil yang akan kita libatkan untuk pengamanan TPS kali ini, BKO dari Polda Kepri. Harapannya mereka mampu memberikan dukungan personil untuk pengamanan TPS di masing-masing kabupaten kota.
Nah, di sini saya menghimbau juga kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang ada, untuk dapat sama-sama kita menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sejuk, jujur dan adil. Dan menghimbau juga para pelaksana pemilu nanti di sini KPU sampai tingkat kecamatan nanti untuk bisa memberikan pelayanan terhadap pemilih-pemilih. Ya, di sini kita tahu masih ada masalah-masalah terkait dengan pindah pilih yang mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengurusnya. Nah, saya berharap juga di detik-detik terakhir ini masih bisa melalui proses yang cepat untuk mengumumkan kepada masyarakat Kepri untuk segera mengurus pemilihan pindah pilihnya itu. Karena seluruh masyarakat mengawasi, kita juga ikut mengawasi, Bawaslu juga ikut mengawasi di sini. Dan kita ingin pemilu ini benar-benar berjalan aman, damai, sejuk, dan membahagiakan. Meskipun tidak sedikit adanya potensi kecurangan tersebut, lantas masih adakah harapan besar dari para tim pemenangan presiden? Mereka tampaknya tidak terlalu memikirkan dampak kecurangan yang bakal terjadi. Targetnya adalah bagaimana meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya. Seperti paslon lain, tentu kita akan mengisi semua untuk TPS. Terus kita juga di backup oleh relawan yang jumlahnya banyak sekali. Jadi selain memang menjadi tugas utama saksi, kita akan dibantu oleh masyarakat dan relawan, Mas, dan Satgas. Untuk jumlahnya, Pak, per TPS mungkin? Jumlahnya sebanyak TPS yang ada di Kepri, Mas. Kalau nggak salah 5.900 berapa ya? Coba nanti searching. Juru bicara tim pemenangan daerah Capres Anies Muhaimin wilayah Kepulauan Riau, Purwantoro, menargetkan lebih dari 50% dan 1 putaran pasangan 01 pasti menang di Kepulauan Riau. Dalam mencegah terjadinya potensi kecurangan di lapangan, pihaknya sudah menugaskan Satgas yang juga melibatkan masyarakat, termasuk 2 saksi yang memantau seluruh TPS hingga penghitungan suara selesai. Tidak hanya tim pemenangan Capres 01, dalam menyikapi target suara hingga potensi kecurangan ini, turut diutarakan juru bicara Prabowo Gibran. Arifuddin Jalil mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah saksi yang disiagakan di seluruh tempat pemungutan suara di Kepulauan Riau. Saksi tersebut selain digunakan untuk melaporkan hasil pemilihan, juga difungsikan untuk mengawasi tindakan yang berpotensi kecurangan. Tim kampanye daerah Kepri Prabowo Gibran sudah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menyambut pelaksanaan pencoblosan 14 Februari yang tinggal menghitung hari. Salah satunya yang paling signifikan itu adalah mempersiapkan saksi di semua TPS. Jadi kami memang dari jauh-jauh hari sudah melakukan rekrutmen saksi paslon 02 Pak Prabowo Gibran, termasuk saksi partai politik Partai Gerindra. Jadi kita sudah mempersiapkan jauh hari agar semua TPS itu terisi atau memiliki perwakilan saksi di semua TPS itu minimal 3 saksi, 1 saksi presiden, kemudian 1 adalah saksi partai politik Partai Gerindra, kemudian satunya adalah
saksi koordinator atau saksi bayangan koalisi PKD sendiri, kita melihat bahwa Pak Prabowo itu sosok yang sudah selesai dengan dirinya, sosok yang juga sangat bijak, dan sosok pemimpin yang memiliki power. Pemimpin yang kuat menurut saya ada di ketika negara ini ingin disegani oleh negara-negara luar, maka tak lain pilihan kita adalah Prabowo Gibran. Beliau sudah punya program visi misi yang cukup jelas, dan itu sudah tersampaikan selama masa kampanye ini. Kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Jadi cukup jelas apa yang akan dilakukan oleh beliau ketika mendapat mandat dari masyarakat untuk menjadi pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Sikap optimis yang tinggi juga disampaikan juru bicara Ganjar Mahfud, Nurdin Basirun. Mantan Gubernur Kepulauan Riau tersebut tidak terlalu memikirkan masalah potensi kecurangan yang bakal terjadi pada 14 Februari nanti. Pihaknya meyakini bahwa raihan suara untuk Capres 03 tersebut juga sangat signifikan. Untuk menghadapi kemenangan pada tanggal 14, insya Allah Ganjar Mahfud akan jadi presiden. Pak, mungkin kenapa masyarakat harus milih Ganjar sama Mahfud itu? Nah, kan ya lihat track record kedua calon wamen. Pertama, Ganjar dia ibarat kalau buah dan masak, ya, dalam karir politiknya dia sukses. Naik ke DPR, beberapa periode termasuk gubernur yang seluruh kabupaten kota saya rasa suaranya sangat banyak yang membedakan nanti dengan hasil pemilu tanggal 14. Berarti optimis lah Pak ya? Insya Allah.